Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan meluangkan waktu kita untuk menunggu salat Isya, dan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan para keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka semua. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sirah nabawiyah, itu sejarah perjalanan nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari perjalanan kita mengenal lebih dekat Rasul kita yang kita cintai, yang kita berharap semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan beliau di akhirat kelak. Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabat, ya, ketika sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya, mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, aku mendengarkan bahwa di akhirat nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, setiap di antara manusia akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang mereka cintai, yang mereka kagumi, yang mereka, ya, cintai." Maka kata Rasulullah, ya, "Anta ma'a man ahbabta." Ya, engkau niscaya akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka jika kita mencintai Rasulullah, niscaya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di akhirat kelak. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu setelah sebelumnya kita membahas tentang peristiwa penting yang dialami oleh kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Di antara peristiwa penting tersebut adalah digalinya kembali sumur Zamzam setelah sumur Zamzam menghilang. Lalu Abdul Muttalib melihat di dalam mimpinya bahwa ia diperintahkan untuk menggali sumur Zamzam, dan pada akhirnya, ya, beliau berhasil menemukan sumur Zamzam tersebut. Dan juga peristiwa ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan mengirimkan segerombolan atau sekumpulan burung-burung yang membawa batu yang terbakar. Lalu kemudian, ya, burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu itu kepada pasukan dari Abraha. Di antara peristiwa penting yang dialami oleh kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib, adalah di saat beliau bernazar, ya, beliau berjanji bahwa seandainya Allah memberikan kepada beliau, ya, kepadanya 10 anak laki-laki, ya, memberi rezeki kepadanya 10 anak laki-laki, yang berarti pada awalnya beliau hanya memiliki 1 anak laki-laki yang bernama Al-Harith, ya. Dan ini anak beliau yang paling tua. Ya. Maka suatu ketika Abdul Muttalib bernazar, yang mengatakan, "Demi Allah, seandainya saya diberi rezeki 10 anak laki-laki, maka niscaya atau aku akan menyembelih salah satu di antara ke-10 anak laki-laki tersebut." Dan ternyata setelah ia bernazar, ya, Allah memberikan kepadanya 10 anak laki-laki. Ya. Jadi anak dari
Abdul Muttalib ini ya ada 10 anak laki-laki, adapun perempuan 6. Ya, jadi 16 semua anaknya. Ya, adapun yang laki-laki yang paling tua namanya adalah Al-Harith yang selalu membantu Abdul Muttalib ya, di dalam perjalanan hidup ya, Abdul Muttalib. Kemudian setelahnya ya anak yang kedua namanya Zubair. Kemudian anak yang ketiga namanya adalah Abu Lahab, ya, Abdul Uzzah. Tapi Allah memberikan gelar kepadanya, ya, Rasulullah memberikan gelar kepadanya Abu Lahab. Ya, ini anak yang ketiga, ya, yang berarti Abu Lahab ini sebenarnya adalah ya pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi begitulah salah satu di antara ya, sunnatullah bahwa hidayah itu di jalan atau di tangan Allah Subhanahu wa taala dan bukan di tangan manusia. Ya, seandainya hidayah itu berada di tangan manusia, maka paman-paman Rasulullah ya akan diberikan hidayah oleh Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang paling engkau cintai. Ya, maka datanglah Abu Lahab sebagai salah satu di antara manusia yang paling membenci dakwah Rasulullah SAW. Kemudian anak yang keempat adalah Al-Muqawwam. Anak yang kelima Dirar. Anak yang keenam Abu Talib, ya, yang mengasuh Rasulullah setelah wafatnya Abdul Muttalib. Kemudian anak yang ketujuh Jahlun. Kemudian anak yang kedelapan adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Kemudian anak yang kesembilan adalah Hamzah, ya, paman dari Rasulullah yang masuk ke dalam Islam. Kemudian Al-Abbas, ya, ini yang bungsu, ya, paman Rasulullah yang paling kecil yaitu Al-Abbas. Ya, dari sekian paman-paman Rasulullah yang begitu banyak, ya, ada 9 orang yang masuk ke dalam Islam, ya, hanya 2 orang saja, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Ya, itu Hamzah dan Al-Abbas. Ya, adapun ya Islamnya Hamzah ini radhiyallahu anhu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering diganggu oleh Abu Jahal. Ya, begitu banyak gangguan yang diberikan Abu Jahal kepada Rasulullah, ya, karena ia membenci dakwah Rasulullah. Salah satu di antara gangguan yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah ya, dia datang membawa kotoran unta, ya, atau kotoran yang keluar ya, dari kemaluan unta setelah unta melahirkan. Ya, ia mengambil kotoran itu lalu kemudian meletakkan di atas punggung Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan salat. Ya, dan itu ya, menjadi kebanggaan dari Abu Jahal. Ya, kemana-mana dia berkumpul bersama dengan teman-temannya, dia menceritakan itu dan dia tertawa menceritakan itu karena bangga telah melakukannya. Maka berita itu sampai kepada Hamzah. Ya. Kemudian Hamzah pun datang masuk ke kota Mekkah setelah melakukan perjalanan, lalu mendapati Abu Jahal sedang berkumpul dengan teman-temannya. Maka seketika Hamzah pun maju, ya, lalu kemudian bertemu dengan Abu Jahal, lalu kemudian ya menarik baju atau ya kerah baju dari Abu Jahal, lalu kemudian membantingnya. Ya. Setelah Abu Jahal dibanting oleh Hamzah, ya, Hamzah mengatakan, ya, balaslah kalau engkau mampu untuk membalas. Ya, karena Hamzah ini ya, terkenal dengan ketegasan dan kekuatan beliau. Ya, olehnya Rasulullah memberikan gelar kepada Hamzah ini ya, dengan gelar Asadullah, itu singanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Hamzah, ya, bagaimana mungkin engkau mencela keponakanku, ya, anak dari saudaraku,
sedangkan aku berada di atas agamanya. Ya, padahal ya, Hamzah belum mengucapkan syahadat pada saat itu. Ya, dia hanya ingin mengancam Abu Jahal bahwa jangan engkau macam-macam dengan keponakan saya yaitu Muhammad. Ya, karena agama yang dibawa oleh Muhammad ya, telah saya percayai dan saya telah berikrar. Padahal beliau belum ya, mengucapkan syahadat tersebut. Ya, nanti setelahnya, ya, setelah peristiwa tersebut, ya, akhirnya Hamzah pun datang kepada Rasulullah dan kemudian ya, beliau menyatakan keislamannya. Ya, begitu pula Al-Abbas, paman Rasulullah, ya, yang terakhir pun juga masuk dalam ya, Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setelah lahirnya ya 9 anak laki-lakinya setelah Al-Harith ini yang nomor pertama tadi, orang-orang pun datang kepada Abdul Muttalib ya, menanyakan kepadanya, wahai Abdul Muttalib ya, apakah engkau masih mengingat tentang nazarmu ya, engkau bernazar bahwa jika engkau diberikan 10 anak laki-laki maka engkau akan menyembelih salah satu di antara mereka ya. Maka ya, salah satu di antara sifat orang-orang Arab ya, di zaman jahiliyah adalah mereka ya pantang untuk ingkar janji ya, mereka pantang untuk ingkar janji ya. Maka seketika pada saat itu pula Abdul Muttalib pun ya, mengumpulkan ya, nama-nama dari anak laki-lakinya ya, di anak panah ya, jadi anak panah dikumpulkan kemudian ditulis namanya di situ ya, jadi 10 anak panah. Kemudian anak panah tersebut ya, di apa namanya ini? Diundi ya. Ketika diundi keluar satu anak panah yaitu namanya Abdullah. Ya, anak yang paling beliau cintai. Ya. Anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah. Ya. Maka akhirnya keluar namanya Abdullah. Seketika itu juga ya, Abdullah yang masih kecil pada saat itu ya, dibawa oleh Abdul Muttalib ya, ke sekitar Ka'bah atau dekat dari Ka'bah untuk disembelih ya. Tetapi orang-orang kasihan kepada Abdul Muttalib ya, mereka tahu bahwasanya anak yang paling dicintai adalah Abdullah. Maka mereka pun berkumpul dan memberikan saran kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib ya, jangan tergesa-gesa. Ya, alangkah baiknya engkau datang kepada seorang tukang sihir di negeri ini, ya, di sebuah tempat, dan engkau meminta solusi darinya. Ya, kiranya ada jalan keluar yang bisa ia berikan kepadamu, ya, sehingga engkau tidak harus menyembelih anakmu. Maka Abdul Muttalib pun ya, melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Ketika ia sampai ke tukang sihir yang perempuan, ia pun mengatakan dan menceritakan kisahnya. Maka penyihir tersebut mengatakan, tukang sihir tersebut mengatakan, ya, saya punya jalan keluar, yaitu dengan cara, ya, jadi penyihir ini mengatakan, kam dia fikum, ya, berapa harga tebusan, ya, ketika misalnya ada orang yang membunuh ya, di antara kaummu, ya, berapa harga yang harus dia bayar untuk menebus ya, korban tersebut, korban pembunuhan tersebut. Maka kata Abdul Muttalib ya, 10 ekor unta ya, jadi di zaman jahiliyah ketika ada yang membunuh ya, maka ya, dia diwajibkan membayar 10 ekor unta ya. Ya, dan saya tadi hitung-hitung harga 10 ekor unta itu ya, kurang lebih 350 juta ya, jadi 1 ekor unta ya 35 juta ya. Maka kata ya, tukang sihir tersebut ya, kalau begitu pulanglah kalian dan undi kembali dengan cara mengundi 2 anak panah ya, anak panah yang satunya tertuliskan nama Abdullah dan yang satunya tertuliskan 10 ekor unta ya. Jika yang keluar namanya Abdullah maka undi lagi sampai anak panah yang bertuliskan 10 ekor unta yang keluar. Maka Abdul Muttalib pun pulang lalu kemudian melakukan itu, ia pun mengundi ya, di setiap undian keluar namanya Abdullah ya.
Abdullah yang pertama. Kemudian yang kedua diundi lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Yang ketiga, keempat, kelima, sampai ya, yang ke-10 barulah keluar ya unta. Ya. Sehingga totalnya semua 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta ya, 3,5 miliar kalau sekarang. Ya. Harus dibayarkan. Ya, dan ini akhirnya berlaku dalam hukum Islam ya, bagi yang membunuh ya, terkhususnya membunuh secara tidak sengaja ya, maka dia diwajibkan untuk membayar ya ini kurang lebih 3,5 ya, miliar ya. Dan ini pernah terjadi dan pernah saya lihat di kampus di sana ya, di mana salah seorang mahasiswa itu mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, mungkin 250 itu ya kilometer per jam, sampai mobilnya terbang ke seberang jalan, lalu kemudian menimpa mobil ya, orang lain. Ya, 2 orang meninggal di tempat dan 1 yang selamat. Ya, maka ya, diberikanlah atau diputuskanlah bahwa ya, harus membayar masing-masing ke orang yang meninggal tersebut ya kurang lebih 3,5 miliar. Ya, yang satunya orang Filipina yang meninggal, yang satunya orang Saudi. Ya. Tapi bukan dia yang membayar adalah asuransi mobilnya yang dia sewa. Ya. Seperti itu. Kemudian akhirnya ya itu pun dilaksanakan. Ya, disembelih 100 ekor unta dan Abdullah pun ya selamat dari penyembelihan tersebut ya, selamat dari penyembelihan tersebut. Dan ini salah satu di antara peristiwa yang dialami oleh Abdul Muttalib. Kemudian hadirin rahimakumullah ya, kita berpindah kepada zawaju Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu pernikahan dari bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika beliau berumur ya, lamma balagha Abdullah 25 sana, ketika beliau sampai kepada umur atau menginjak umur 25 tahun, ya, beliau termasuk di antara pemuda yang nasiban jamilan, ya, pemuda yang memiliki ketampanan di antara pemuda-pemuda Arab pada saat itu. Ya, dan beliau memiliki wibawa ketika orang melihat kepada beliau, ya, mereka menghormati Abdullah. Ya, dan juga beliau qawiyal bunyan, memiliki fisik yang kuat. Pada saat beliau menginjak umur 25 tahun, Abdul Muttalib ya, ayah beliau pun menginginkan untuk ya, menikahkan Abdullah. Maka ya, dinikahkanlah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Ya, dan Aminah ini ya, ibu dari Rasulullah SAW, hiya yawma idzin afdalu imra'atin fi Quraisyin nasaban wa mawdi'an. Aminah ini wanita yang paling terpandang dan terhormat nasabnya. Ya, silsilah keluarganya. Ya, bapaknya adalah pemimpin dari suku Zuhrah. Ya, dari suku Zuhrah. Maka akhirnya Abdullah pun menikahi ya, Aminah ya, dan terjadilah berlangsunglah hubungan ya, kekeluargaan di antara kedua pasangan tersebut. Ada salah sebuah hadis yang lemah atau bahkan ya palsu yang menceritakan tentang Abdullah ini ya, ayah dari Rasulullah SAW, yaitu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya, tapi ini hadisnya ya, lemah atau palsu. Ya, suatu ketika seorang wanita ketika dia melihat Abdullah, yaitu ayah dari Rasulullah SAW, dia tertarik kepada Abdullah. Lalu kemudian ia mendatangi Abdullah dan mempersilahkan dirinya untuk ya, dizinahi. Ya, kata wanita itu, ya, saya menyerahkan diri saya kepadamu. Ya, karena wanita itu melihat ya, pada diri Abdullah terpancar sinar yang begitu terang. Ya. Tetapi ya, setelah kejadian itu, ya, Abdullah tidak menggubrisnya. Abdullah pun menikahi Aminah. Ya, setelah menikahi Aminah, ya, Abdullah teringat dengan wanita yang pertama tadi yang menawarkan dirinya. Maka ia pun mendatangi wanita tersebut, lalu kemudian mengingatkan wanita itu tentang permintaannya. Ya. Dia
mengatakan, bukankah engkau meminta kepadaku seperti ini dan seperti itu? Ya, maka kata wanita tersebut, ya tidak lagi, ya tidak berlaku lagi tawaran saya, ya karena saya sudah tidak melihat sinar atau cahaya pada dirimu. Ya, setelah engkau menikahi Aminah. Ya, tapi kisah ini adalah kisah yang lemah, ya, yang tidak kuat landasannya, tidak kuat rujukannya. Kemudian, ya, setelah Abdullah menikahi Aminah, ya, dan Aminah mengandung Rasulullah SAW. Maka dalam keadaan Aminah mengandung Rasulullah, Abdullah, ya, bersama dengan ayahnya Abdul Muttalib, bersama dengan teman-temannya yang lain mengadakan perjalanan perdagangan, ya, sebagaimana kebiasaan dari, ya, suku Quraisy, yaitu melakukan perjalanan perdagangan. Maka pergilah mereka ke negeri Syam, ya, Suriah dan Palestina. Setelah, ya, perdagangan tersebut selesai, mereka pun kembali. Ya, tetapi di tengah perjalanan Abdullah mengalami sakit. Ya. Beliau menderita sakit dan tidak disebutkan sakit apa. Ya. Dan mereka singgah di kota Madinah, ya, untuk, ya, agar Abdullah beristirahat di kota Madinah, ya, di tengah-tengah keluarga dari pamannya juga. Adapun Abdul Muttalib bersama dengan teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan pulang ke kota Mekah, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah Abdullah bersama dengan, ya, paman-pamannya yang tinggal di Madinah memang. Setelah Abdul Muttalib sampai, ya, ke kota Mekah, berlangsung beberapa hari, ya, mungkin atau beberapa bulan, beliau mengutus anaknya yang paling tua yang bernama tadi Al-Harith untuk ke Madinah menjenguk saudaranya. Tetapi ketika Al-Harith ini sampai ke kota Madinah, ya, ternyata ia mendapati Abdullah telah wafat dan telah dimakamkan, ya, telah dikuburkan. Ya, Abdullah telah wafat. Sehingga, ya, Abdullah meninggalkan istrinya yaitu Aminah, ya, dalam keadaan ia hamil, ya, dan telah berstatus, ya, janda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pun telah yatim dalam keadaan beliau masih dikandung oleh ibunya. Dan kata para ulama bahwa, ya, kondisi yatim itu bertingkat-tingkat, ya, dari yatim yang sangat menyedihkan, yang sangat parah, sampai yatim yang sedang dan seterusnya. Ya, Rasulullah yatim, ya, dalam kondisi yatim yang sangat memprihatinkan karena bapak beliau wafat dalam keadaan beliau masih di dalam perut ibunya. Ya, dan ini merupakan salah satu di antara ujian bagi Rasulullah SAW. Ya, ujian yang sangat berat, yaitu keyatiman yang didapati oleh seorang anak dalam keadaan anak itu masih berada di dalam perut ibunya. Ya, dan ini kondisi yatim yang paling parah, ya, yang paling menyedihkan sebagai ujian bagi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, nahnu ma'syarul anbiya, atau inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak para nabi. Ya. Jadi Rasulullah mengalami ujian yang paling parah di dalam kehidupannya jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang dialami oleh umatnya. Maka, ya, meskipun para ulama berbeda pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah, ya, masih dikandung oleh ibunya, lalu kemudian wafat bapaknya. Ya. Ada perkataan juga yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah dilahirkan, lalu kemudian, ya, bapak beliau wafat. Tetapi yang paling mendekati kebenaran adalah riwayat atau perkataan ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah, ya, masih dikandung, ya, masih berada dalam kandungan ibunya. Ya, kemudian, ya, bapak beliau wafat. Ya, adapun ayah Rasulullah SAW ini wafat pada umur, ya, 25 sanah, yaitu pada umur 25 tahun, ya, sebagaimana perkataan dari Imam Al-Waqidi. Beliau mengatakan, ya, ini pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat yang mengatakan ayah dari Rasulullah itu wafat pada umur 25 tahun, ya, umur yang masih sangat muda. Kemudian setelah ayah Rasulullah meninggal,
ya, ia mewariskan beberapa hal kepada Rasulullah. Ya. Yang pertama adalah khamsatun minal ibil, 5 ekor unta. Ya, 5 ekor unta. Kemudian qit'ata ghanam, beberapa ekor kambing. Dan juga jariyah Habasyiyah, seorang budak wanita yang bernama Ummu Aiman radhiyallahu anha, yang pada akhirnya ya beliau juga masuk ke dalam Islam. Ya, jadi ini ya cukup ya dari harta warisan yang diberikan kepada istri dan Rasulullah SAW ya setelah beliau lahir. Ya, jadi ada 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang budak wanita yang juga pada akhirnya nanti menyusui Rasulullah SAW ketika Rasulullah lahir. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita berpindah kepada kelahiran Nabi SAW. Ya, beliau lahir pada waktu atau pada ya, hari Senin, Yaumal Isnaini Tsani Asyar min Rabi'il Awal. Beliau lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabi'ul Awal di tahun gajah. Ya. Adapun tanggal lahir beliau, ya, para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal yang lain. Ya. Mereka hanya bersepakat bahwa tahun kelahiran Rasulullah adalah pada tahun gajah. Ya. Karena tahun gajah merupakan tahun yang sangat sangat diingat oleh bangsa Arab. Ya. Kenapa? Ya, karena pada tahun itu Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, sehingga ya, lebih dikenal tahunnya, lebih diingat tahunnya dibandingkan dengan ya tanggalnya. Kenapa para ulama tidak bersepakat ya tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW? Ya, karena ketika Rasulullah lahir, ya, beliau belum menjadi Rasul, ya, belum menjadi orang yang penting, ya, belum menjadi orang yang penting sehingga orang-orang harus menghafal tanggal kelahiran beliau. Ya. Nanti beliau berumur 40 tahun, ya, barulah beliau menjadi orang yang penting, ya, yaitu menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Yang pada intinya, ya, beliau lahir pada tahun gajah di kota Makkah Al-Mukarramah. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari Senin atau berpuasa pada hari Senin. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah ditanya an shaumi yaumil isnain, tentang berpuasa pada hari Senin. Beliau mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari itu juga ya pertama kali wahyu turun kepadaku. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun ya berpuasa pada hari Senin, yang kemudian menjadi salah satu sunnah di antara ya puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antara riwayat hadis yang menguatkan tentang tahun kelahiran Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fil." Saya ya dilahirkan bersama dengan Rasulullah SAW di tahun yang sama. Ya, artinya kata beliau, ya kata sahabat ini Hasan bin Qais, saya dan Rasulullah lahir di tahun yang sama, yaitu di tahun gajah. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, beliau lahir pada bulan Rabi' al-Awwal. Ya, ini pendapat yang paling kuat meskipun ada beberapa pendapat yang lain. Di antara salah satu hikmah ya mengapa beliau lahir di bulan Rabi' al-Awwal atau di bulan Rabi'. Ya, Rabi' itu dalam bahasa Arab artinya musim semi. Ya, musim semi, musim pergantian dari musim panas ke musim dingin, dari musim dingin ke musim panas. Ya, biasanya waktunya ini hanya 2 pekan saja. Ya, hanya 2 pekan saja. Ya, pada saat itu, pada musim tersebut, ya angin begitu enak ya, rasanya, ya, dan juga cuaca tidak dingin dan juga tidak panas. Ya, artinya ya, pertengahan. Maka kata para ulama, ya, mereka menyimpulkan salah satu di antara hikmah mengapa Rasulullah lahir pada bulan Rabi', ya, untuk menunjukkan ya suatu saat nanti ya bahwa
sebagaimana Rasulullah lahir di musim yang paling pertengahan, tidak panas dan tidak dingin, begitu pula lah nanti Rasulullah datang membawa syariat ini kepada umat manusia dengan membawa syariat yang pertengahan, ya, menjembatani atau menjadi syariat yang yang tidak berat sebelah, ya, memberikan keringanan dan memberikan jalan pertengahan kepada umatnya. Ya, dan juga di antara hikmahnya mengapa beliau lahir di bulan Rabi', ya, atau di kalau kita artikan artinya musim semi, ya, karena pada musim semi tumbuh-tumbuhan itu, ya, tumbuh dengan baik. Ya, hasil-hasil bumi itu mengeluarkan hasil yang terbaik pada saat itu. Dan seperti itu jugalah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepada umat ini sebagai rahmat dan sebagai manusia yang terbaik dan sebagai nabi dan rasul yang terbaik yang Allah utus kepada umat ini. Hadirin rahimakumullah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lahir, atau, ya, sebelum beliau lahir, ada beberapa tanda-tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Salah satu di antaranya adalah yaitu zuhuru nurin min ummihi adha'at minhu qusur asy-Syam, yaitu ibu dari Rasulullah, yaitu Aminah, melihat di dalam mimpinya, ya, begitu banyak cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam atau Suriah atau Palestina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, oleh sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni indallahi maktubun bi khatam an-nabiyyin, sesungguhnya aku di sisi Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan bahwa aku adalah penutup para nabi. Wa inna Adam alaihi salam lamunjadilun, dan sungguh Adam alaihi salam adalah lamunjadilun, ya, akan diturunkan ke atas bumi. Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalik, dan saya, ya, akan mengabarkan kepada kalian awal dari, ya, peristiwa tersebut. Da'watu Abi Ibrahim, ya, saya adalah bukti dari doa bapak saya, yaitu Ibrahim alaihi assalam. Ya, beliau berdoa di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, setelah beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah, ya, salah satu di antara keturunanku menjadi seorang rasul, ya, bagi umat manusia. Ya, maka kata Rasulullah, ana da'watu Abi Ibrahim, saya bukti dari doa bapak saya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa bisyaratu akhi Isa, dan saya juga adalah bukti dari kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku, yaitu Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memfirmankan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ya, ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul atas kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya, aku membawa kabar yang benar, ya, dengan membawa Taurat kepada kalian. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya datang kepada kalian memberikan kabar gembira bahwa akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ya, ini perkataan dari Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika tanda-tanda itu datang kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, ya, kepada orang-orang Yahudi, qalu hadza sihrun mubin, ya, kata orang-orang Yahudi, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Ya, ini hanya sekedar sihir saja. Ya, kemudian kata Rasulullah, wa ru'ya ummi, dan saya juga adalah mimpi dari ibuku, allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusurus Syam. Ya, bahwa ibuku, ya, itu melihat di dalam mimpinya ketika dia melahirkanku, ya, bahwa akan keluar cahaya atau sinar yang sangat terang benderang menyinari istana-istana di negeri Syam. Ya. Dan itu nanti kita akan sebutkan, ya, dalam peristiwa atau dalam kisah ketika Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Hadirin, ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu di antara tanda ya yang Allah Subhanahu wa taala munculkan, ya yang Allah tampakkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wallahi inni lagulamun yafa'atun." Ya demi Allah, sesungguhnya ya suatu ketika pada saat umur saya telah menginjak ya masa muda yang telah balik. Ya, beliau mengatakan saya telah balik pada saat itu. Ya, Ibnu Sab'in aw Thaman. Ya, pada saat itu saya masih berumur 7 atau 8 tahun. Ya, 7 atau 8 tahun dan saya telah balik, kata beliau. Aqilu kullama sami'tu, saya bisa memahami apa yang saya dengarkan. Idh sami'tu Yahudiyan yasrakhu ala sautihi ala utumin. Ya, saat itu saya mendengarkan seorang Yahudi, ia berteriak dengan suara yang sangat keras ya di sebuah menara yang tinggi. Ya. Di Yathrib, di kota Madinah. Ya ma'syara Yahud, ya, orang Yahudi itu memanggil orang-orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah, yang berada di Madinah. Wahai orang-orang Yahudi, hatta idza ijtama'u ilaihi, sampai ketika orang-orang Yahudi telah berkumpul ya di sekitarnya, qalu lahu wailaka malak. Ya, orang-orang Yahudi yang berkumpul ini mengatakan, ya, kenapa? Ada apa? Apa yang hendak engkau sampaikan kepada kami? Mengapa engkau mengumpulkan kami? Qala tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Ya, pada malam ini telah muncul bintang Ahmad. Ya, jadi ya, orang Yahudi ini orang yang pandai membaca pergerakan bintang. Ya, maka dia ya, melihat bahwa telah muncul bintang ya, yang dia berikan nama Ahmad bintang tersebut pada malam ini yang berarti ia telah dilahirkan. Ya. Dan orang Yahudi sangat tahu betul ya bahwasanya akan datang Nabi ya setelah Isa alaihi salam ya, yaitu yang bernama Ahmad. Ya. Tetapi mereka tidak tahu ya pada awalnya bahwasanya ya, Nabi tersebut diutus dari bangsa Arab, ya, diutus dari bangsa Arab. Salah satu di antara tanda yang disebutkan, ya, tetapi ini lemah, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, irtajja iwanu Kisra, ya, singgasana dari Raja Kisra yang berada di Persia itu bergetar. Ya, tetapi ini riwayat yang tidak benar, ya. Kemudian juga salah satu di antara riwayat yang lemah, riwayat hadis yang lemah, ketika Rasulullah dilahirkan, ya, api yang disembah oleh kaum Majusi itu padam. Ya, ini riwayat yang lemah, ya. Jadi bangsa Majusi adalah bangsa yang menyembah atau ya sujud kepada api. Ya, dalam riwayat yang lemah disebutkan bahwa ketika Rasulullah lahir, ya, api tersebut seketika padam, ya, seketika padam. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pembahasan yang sebagai penutup kita, ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan bagaimana Rasulullah disusui, yaitu khitan Rasulullah. Itu bagaimana Rasulullah SAW di khitan atau di sunnah, ya. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Abdul Muttalib, sesungguhnya Abdul Muttalib, ya, khatanan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi, ya, beliau mengkhitan Rasulullah pada hari ketujuhnya, wa ja'ala lahu ma'dabatan, ya, dan juga ya setelah dikhitan, Abdul Muttalib ini membuat acara makan-makan. Ya, jadi beliau mengundang orang-orang untuk makan-makan. Ya, dan ini riwayat yang benar. Ya, kenapa kita sebutkan seperti itu? Karena ada riwayat hadis yang lemah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wulida makhtunan. Ya, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan beliau sudah dikhitan. Ya, dan ini riwayat hadis yang lemah, ya, di mana ya, dikatakan bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan ya beliau sudah dikhitan, ya.
Tetapi yang benar adalah beliau dikhitan pada saat beliau ya di hari yang ketujuh, dan Abdul Muttalib ya kakek dari Rasulullah SAW mengadakan perjamuan makanan dan mengundang orang-orang untuk menghadiri acara khitan dari Rasulullah SAW. Ya, dan Abdul Muttalib ketika Rasulullah SAW lahir, ibunya ya setelah beliau melahirkan ya anaknya itu Rasulullah, arsalat ila jaddihi, ya, beliau yaitu Aminah mengirimkan Muhammad atau membawa Muhammad kepada Abdul Muttalib, atau menyuruh salah seorang untuk membawa Rasulullah kepada Abdul Muttalib. Ya, maka beliau pun sangat berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah adalah Abdul Muttalib. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, dikisahkan bahwa pada saat itu orang-orang Arab tidak pernah ya tahu bahwasanya ya ada nama Muhammad. Ya, tidak pernah orang diberi nama dengan Muhammad. Sampai ketika ya Abdul Muttalib ini berada dalam ya atau di sebuah tempat ya dalam perjalanan beliau ya perjalanan perdagangan beliau, ya beliau singgah di sebuah tempat ya, dan di tempat tersebut ya beliau mendengarkan kabar bahwa dari bangsa Arab akan diutus seorang nabi yang namanya Muhammad. Ya, maka Abdul Muttalib pun mengingat nama tersebut, ya, mengingat nama Muhammad. Maka Abdul Muttalib bersama dengan ketiga kawannya ya ini berjanji semuanya bahwa jika ya cucu ya atau anak mereka lahir, mereka akan beri ya cucu atau anak mereka dengan nama Muhammad. Ya, dengan nama Muhammad. Maka ya sepulang mereka ya dari negeri Syam, ya disebutkan di sini dari negeri Syam, dan Rasulullah akhirnya lahir, maka Rasulullah pun memberi nama Muhammad kepada beliau. Abdul Muttalib pun memberi nama Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu ya nama Muhammad yang pertama diberikan kepada bangsa Arab, ya. Sebelumnya tidak ada, ya. Sebelum-sebelumnya orang-orang bernama dengan Abdul Izza, ya, Abdul Syams, hamba matahari, ya, atau Abdul Uzza, ya, hamba dari Uzza. Uzza itu nama berhala. Ya, orang-orang bernama seperti itu, atau kalb, ya, kalb anjing, ya, atau asad, singa, ya, dan nama-nama hewan yang lainnya. Belum ada yang bernama Muhammad sampai akhirnya Rasulullah menjadi orang yang pertama dinamai Muhammad di bangsa Arab. Adapun ketiga yang lainnya yaitu ya anak dari Sufyan bin Mujasyi', ya, itu dinamakan Muhammad, dan Uhaihah bin Jullah juga dinamakan Muhammad, dan anak dari Himran bin Rabi'ah ya juga dinamakan Muhammad, ya. Dan ini 4 orang yang paling pertama bernama dengan nama Muhammad di bangsa Arab. Hadirin ya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini pembahasan kita, ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, dengan membahas bagaimana Rasulullah SAW ya, menjalani hari-hari beliau ya, ketika beliau telah dilahirkan, dan bagaimana wafatnya ibu beliau, ya, bagaimana beliau hidup di tempat pedalaman di bangsa Arab, ya, beliau tumbuh di sana, ya, dan juga peristiwa syaqqis sadar, peristiwa dibelahnya dada Rasulullah, ya, karena Rasulullah mengalami pembelahan dada, ya, sebanyak dalam hadis diriwayatkan ada 4 kali, ya, tetapi riwayat yang paling benar adalah hanya 2 kali saja. Itu pada saat Rasulullah berumur 2 tahun, ya, 2 atau 4 tahun, kita akan sebutkan nanti, dan pada saat beliau ya akan dibawa oleh Jibril alaihissalam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Dan ini yang paling benar, yaitu Rasulullah hanya ya dibelah dadanya dengan 2 kali saja. Adapun 2 kali yang lain itu
ya riwayatnya adalah riwayat hadis yang lemah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya dari apa yang kita baca dari kisah Rasulullah SAW dan kita dengarkan bersama. Semoga memberikan manfaat kepada kita dan pelajaran kepada kita ya bahwa Nabi kita yang tercinta mengalami ujian ya sejak beliau berada dalam kandungan ibunya. Ya, dan ujian-ujian selanjutnya pun akan menanti Rasulullah SAW sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala ya masih menguji beliau. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya pamit untuk salat di kampus. Ya semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.